Nah setelah sekarang jadi Renstra, kita butuh model bagaimana membreakdown Renstra nasional yang keseluruhan itu menjadi Renstra lembaga-lembaga. Lalu di breakdown lagi jadi Renstra Banom-Banom. Di breakdown lagi jadi Renstra di tingkat wilayah. Dan jangan berkecil hati, saya sudah ulang-ulang, jangan takut pada ketidaksempurnaan. Nah saya pengen supaya ini lalu jadi model Renstra ini. Mulai dari cara pembuatan sampai hasilnya itu jadi model. Model itu artinya nanti akan kita lakukan hal ini secara terus-menerus di masa datang itu kita lakukan dengan cara seperti ini. Nah setelah sekarang jadi Renstra, kita butuh model bagaimana membreakdown Renstra nasional yang keseluruhan itu menjadi Renstra lembaga-lembaga. Habis ini. Itu harus jadi model juga. Metode untuk membreakdown Renstra dari Renstra nasional yang sudah ada itu jadi Renstra lembaga. Renstra NU jadi Renstra lembaga. Lalu di breakdown lagi jadi Renstra Banom-Banom. Di breakdown lagi jadi Renstra di tingkat wilayah. Kemarin kita sudah komunikasi dengan Jawa Timur, sehingga hasil konformil itu sudah jadi Renstra Jawa Timur. Nanti PPP yang lain, Pak Hamzah Harun, Pak Marahalim, dan lain-lain, nanti kita proses ini. Kita bicarakan bagaimana breakdown ini jadi Renstra Sumatera Utara, Renstra Sulawesi Selatan. Nah kalau sudah ketemu modelnya, bikin raker. Nanti bicarakan gimana membreakdown dari Renstra misalnya Sumatera Utara itu jadi Renstra mana Deli Serdang misalnya. Itu supaya jadi model. Nah di sisi lain ini juga harus kemudian termanifestasi ke dalam operasionalisasi GKM-NU itu sendiri. Jadi isi GKM-NU ini harus bisa disambungkan kepada Renstra yang sudah ada. Ini metode. Kenapa kita butuh begini? Karena kita butuh model dari satu konstruksi organisasi baru yang nanti bisa kita lihat sebagai NU governance. Bahwa NU ini dijalankan laksana pemerintahan, ada model. Nanti akan ada sejumlah hal lain yang kita harus lakukan, tapi ini modelnya. Ya, nah sementara itu jelas nanti ada model-model yang harus dibangun oleh GKM-NU sendiri soal bagaimana merangkaikan kerjasama dengan berbagai pihak. Jelas bahwa di masa datang kita butuh kerjasama bukan hanya dengan pemerintah saja, tapi juga dengan pihak-pihak non-pemerintah. Nah itu semua saya minta ada modelnya, ada kerangkanya gitu. Sehingga kalau nanti GKM-NU itu ganti orang, itu kerjaannya nggak ganti. Cara kerjanya itu nggak usah mikir lagi, sudah ada modelnya. Ya. Nah ini yang kemudian bisa kita harapkan ke depan ini memberikan jalur-jalur untuk pengembangan NU ya dalam kerangka mengupayakan ekosistem Nahdlatul Ulama yang koheren itu tadi. Nah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini semua yang saya omongkan ini membuat beban GKM-NU menjadi kelihatan berat sekali memang. Ya, tapi saya sejak awal sengaja memilih orang-orang yang saya yakin mampu membreakdown hal-hal abstrak yang berat-berat yang saya pikirkan ini menjadi operasi yang nyata sampai di tingkat basis. Saya percaya bahwa Bapak Ibu saudara sekalian sebagai
para penanggung jawab GKM NU ini sebagai anggota Satgas dan lain-lain, ya, ini nanti akan mampu, ya, mengerjakan semua ini. Dan jangan berkecil hati, saya sudah ulang-ulang, jangan takut pada ketidaksempurnaan. Ya, yang penting jalan dulu, nanti kita evaluasi. Tidak sempurna masalah, nanti kan kelihatan kekurangannya. Sesuatu itu, segala sesuatu kelihatan kekurangannya kalau sudah jalan. Kalau belum jalan ya nggak tahu kita, ini udah bagus apa belum. Maka udah, rancang, desain sesuatu, rencanakan sesuatu, jalankan, nanti kita evaluasi. Nggak usah takut pada ketidaksempurnaan. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara, dengan bicara panjang lebar begini ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu saudara sekalian untuk bergabung di dalam visi besar ini. Visi besar tentang NU masa depan ini, yaitu NU sebagai ekosistem yang koheren. Kenapa saya ajak untuk bergabung dalam visi ini? Karena ini adalah visi yang akan menentukan survival dari Nahdlatul Ulama di masa depan. Kita tidak punya pilihan lain. Kalau kita ingin survive, maka NU harus berupaya mewujudkan ekosistem yang koheren. Kalau tidak, kita tidak akan survive. Ya, kenapa? Karena kalau ini dibiarkan centang perenang, orang boleh bikin sendiri-sendiri ini itu tanpa ada relevansi sistemik, ya orang NU jadi tidak punya definisi, Pak. Tidak punya definisi. Tidak punya definisi itu ya berarti ya tidak punya jati diri. Dan ini ancaman serius, mengingat tren banyaknya partisipan-partisipan baru di dalam NU. Sampai sekarang aja Hasan itu belum paham itu. Bagaimana mungkin tahun 2020, 2005 27%, 2023 jadi 57%. Ini dapat dari mana, orang macam apa itu? Saya lagi pesen, entah sudah dilakukan apa belum itu surveinya sama Hasan. Ini orang macam apa ini? Nah, semuanya merasa NU, kalau ditanya ngaku NU semua. Dan nanti pada ya overtime dia bisa merasa berhak untuk membuat inisiatif atas nama NU. Saya juga NU kok gitu. Lah nanti wah, makanya saya bilang ini soal survival buat NU. Saya tahu semua orang punya punya cita-cita, punya ambisi-ambisi, punya target-target dan lain sebagainya. Saya ingin aja masukkan target, ambisi, cita-cita itu dalam kerangka ekosistem koheren ini. Ya. Nanti kalau ini mulai jalan, mulai terasa asarnya, dampaknya, impactnya, itu nanti akan kelihatan. Akan kelihatan rasa. Ya. Sekarang aja sudah mulai sudah dapat untung. Kayak Marah Halim ini sudah untung dia ini. Sudah menang banyak ini gara-gara proses ini. Apalagi kalau ini berkembang lebih kuat, itu nanti akan banyak kesempatan di situ. Ya. Tapi kita tahu bahwa semua ini harus kita niatkan. Kita niatkan. Sudah ikhlas nggak apa-apa, tidak ikhlas nggak apa-apa. Nggak usah niat ikhlas nggak apa-apa. Niatkan saja ngalap barokah, itu sudah cukup. Ya. Ngalap barokah pada muassis Nahdlatul Ulama. Ya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan
pertolongan Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.